Halo, dan selamat datang di segmen Jebakan Konstruksi. Kali ini, kita akan membahas tentang 3 faktor utama yang seringkali mengantarkan proyek konstruksi menuju kegagalan, yaitu pelanggaran hukum, desain yang gagal, dan korupsi. Proyek konstruksi yang tidak mematuhi peraturan dan perizinan yang berlaku, bagaikan membangun rumah di atas pasir. Fondasinya rapuh, mudah runtuh, dan membawa konsekuensi fatal. Kasus pelanggaran seperti perizinan bangunan liar, penggunaan material ilegal, dan pelanggaran tata ruang kota seringkali menjadi cikal bakal tragedi runtuhnya bangunan. Desain yang tidak matang dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor penting, seperti kondisi tanah, struktur bangunan, dan kebutuhan pengguna dapat mengantarkan proyek pada kegagalan. Kekurangan ini dapat berakibat pada keretakan bangunan, kebocoran, dan bahkan runtuhnya struktur. Korupsi menggerogoti mimpi bangsa. Korupsi bagaikan rayap yang menggerogoti fondasi proyek konstruksi. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur yang berkualitas, malah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan kualitas bangunan menurun, pembangunan terhambat, dan pada akhirnya, proyek gagal. Banyak contoh proyek konstruksi yang gagal akibat pelanggaran hukum, desain gagal, dan korupsi. Berikut kami rangkum 5 mega proyek di Asia yang gagal. Nomor 5. Jalan Layang Vivekananda, Kolkata, India. Jalan Layang Vivekananda juga dikenal sebagai Jalan Layang AJC Bose, adalah jalur transportasi terkemuka di Kolkata, India, hingga runtuh pada tanggal 31 Maret 2016. Sebuah insiden yang mengakibatkan hilangnya 26 nyawa dan banyak luka-luka. Jalan layang ini awalnya dibangun untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di salah satu jalan tersibuk di Kolkata, dan dibuka untuk umum pada tahun 2010. Jalan layang 4 lajur, sepanjang 2,2 km ini direncanakan memiliki daya tampung 30.000 kendaraan per hari. Artinya, jalan layang ini akan menjadi bagian integral dari infrastruktur transportasi Kolkata. Namun hanya dalam waktu 6 tahun, jembatan tersebut runtuh, dan hal ini disebabkan oleh berbagai alasan. Antara lain praktik konstruksi dan pemeliharaan yang buruk. Jalan layang ini dibangun menggunakan material di bawah standar dan terdapat beberapa kejanggalan pada konstruksi pondasinya. Terdapat juga serangkaian tuduhan yang merujuk kepada korupsi dan beberapa penyimpangan dalam kontrak. Setelah bencana tersebut, protes besar-besaran dan tuntutan kepada pemerintah terjadi. Kemudian pemerintah setempat melancarkan penyelidikan. Selanjutnya, beberapa pejabat dianggap bertanggung jawab atas terjadinya tragedi tersebut. Kepolisian Kolkata kemudian menangkap beberapa orang yang dianggap bersalah, termasuk para kontraktor dan pejabat yang berwenang. Akhirnya, pengadilan mendakwa mereka dengan tuduhan serius, seperti kelalaian, korupsi, dan pembunuhan. Nomor 4. Kompleks Apartemen Lotus Riverside, Shanghai, China. Ketika Anda melihat gedung-gedung besar sedang dibangun di seluruh dunia, Anda mungkin sering bertanya-tanya bagaimana gedung-gedung tersebut tetap berdiri kokoh di tempatnya. Dan jawabannya ada pada fondasinya. Tentu saja, penyangga baja besar dan beton digali jauh ke dalam tanah di mana bangunan tersebut akan dibangun. Dan ini adalah metode umum yang sudah diuji coba untuk memastikan stabilitas bangunan. Jika fondasi tidak dikerjakan dengan benar, akan dapat menimbulkan konsekuensi bencana. Dan inilah yang terjadi di Shanghai pada tahun 2009. Kompleks Apartemen Lotus Riverside adalah pengembangan perumahan baru yang terdiri dari 11 sampai 13 lantai. Berisi hampir 7.000 unit tempat tinggal. Meskipun belum resmi dibuka, tetapi 489 unit telah terjual. Untuk mengejar tenggat waktu, akhirnya bangunan dikebut. Meskipun dengan persiapan fondasi yang kurang mantap. Karena perhitungan yang kurang tepat, dan pekerjaan yang terburu-buru, akhirnya kompleks bangunan tersebut roboh. 1 pekerja tewas dalam insiden tersebut.
Pihak berwenang menahan 9 orang yang terkait dengan perencanaan dan konstruksi proyek. Tuntutan kompensasi dari pembeli apartemen dilayangkan kepada kontraktor dan pengembang. Tetapi kontraktor dan pengembang tidak dapat membayar kompensasi tersebut, karena pihak pengembang menanggung kerugian hingga ratusan dolar. Ketiga, Rana Plaza, Bangladesh. Rana Plaza adalah bangunan komersial 8 lantai yang terletak di Safar Upazila, pinggiran kota Dhaka, ibu kota Bangladesh. Bangunan ini adalah rumah dari beberapa pabrik garmen, toko, dan bank. Namanya diambil dari pemiliknya, Sohel Rana, seorang politisi dan pengusaha lokal yang secara ilegal menambahkan 3 lantai tambahan ke gedung tersebut, tanpa izin. Bangunan tersebut runtuh tanpa peringatan. Sebuah insiden yang menewaskan 1.134 orang dan melukai lebih dari 2.500 lainnya. Menjadikan salah satu bencana industri paling mematikan dalam sejarah. Yang lebih parah lagi, keruntuhan terjadi pada jam sibuk, pagi hari ketika puluhan ribu pekerja berada di dalam gedung. Kegagalan struktural dan kombinasi beberapa faktor termasuk konstruksi bangunan yang buruk, dan lantai tambahan yang menyebabkan terlalu banyak beban. Tragedi Rana Plaza bukan hanya merupakan bencana kemanusiaan namun juga merupakan seruan bagi komunitas global mengenai kondisi kerja dan standar keselamatan di industri garmen Bangladesh. Bangladesh sendiri adalah eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Setelah bencana tersebut, terjadi protes dari seluruh dunia atas kondisi kerja yang buruk di pabrik-pabrik garmen Bangladesh. Banyak merek pakaian internasional yang mengambil bahan baku dari pabrik-pabrik tersebut. Menghadapi sorotan publik dan protes, tragedi ini menarik perhatian dunia akan perlunya meningkatkan standar keselamatan dan hak pekerja di industri garmen. Tidak hanya di Bangladesh, tetapi juga secara global. Kedua, Sampong Department Store, Korea Selatan. Sampong Mall adalah kompleks perbelanjaan 5 lantai yang terletak di distrik mewah, Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Gedung yang dibuka pada tahun 1990 ini dirancang untuk menjadi simbol pertumbuhan kekayaan dan modernitas negara tersebut. Tetapi, pada tanggal 29 Juni 1995, bencana terjadi, bangunan tersebut runtuh, menewaskan 502 orang dan melukai 937 lainnya. Kejadian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, desain dan konstruksi bangunan yang salah, pemeliharaan yang tidak sesuai, serta penambahan alat berat dan lantai tambahan tanpa perhitungan dan izin yang memadai. Salah satu alasan utamanya adalah karena bangunan tersebut awalnya dirancang sebagai kompleks perkantoran, dan kemudian diubah menjadi mall. Beban berat pada bangunan tanpa dukungan yang tepat. Lantai atas juga digunakan untuk tujuan yang tidak sah, termasuk golf driving range, akuarium besar, dan sauna. Bangunan tambahan tersebut semakin menambah beban struktur pada gedung tersebut. Tragedi ini mengejutkan negara dan memicu kemarahan warga secara luas. Pemilik gedung, Lee Jun, divonis penjara selama 10 tahun karena dakwaan pembunuhan. Arsitek serta insinyur yang terlibat dalam desain dan konstruksi bangunan juga dinyatakan bersalah karena kelalaian. Mereka juga dijatuhi hukuman penjara. Tragedi ini mendorong pemerintah Korea Selatan untuk meluncurkan kampanye inspeksi keselamatan kerja dan memperkuat peraturan bangunan. Keselamatan kerja dan keselamatan bangunan masih menjadi bagian penting dari peraturan bangunan Korea Selatan hingga hari ini. Nomor 1. Mega proyek Wisma Atlet, Hambalang, Indonesia. Pada tahun 2003, di bawah kepemimpinan Menpora M. Nazaruddin, Indonesia bermimpi membangun kompleks olahraga berstandar internasional di Hambalang, Jawa Barat. Kompleks ini dimaksudkan untuk menjadi tuan rumah PON 2016 dan SEA Games 2017. Namun, sejak awal, proyek ini diwarnai dengan berbagai masalah. Anggaran awal 1,2 triliun rupiah membengkak menjadi 2,5 triliun rupiah, tanpa studi kelayakan yang memadai. Tender proyek pun syarat korupsi, dengan Nazaruddin dan kroninya diduga menggelapkan dana triliunan rupiah. Lokasi proyek yang terpencil di pegunungan juga menambah kesulitan.
Akses jalan yang buruk dan kondisi tanah yang labil membuat pembangunan menjadi rumit dan memakan waktu. Ditambah lagi, studi geologi yang tidak menyeluruh menyebabkan beberapa bangunan mengalami retak dan ambles. Pada tahun 2012, proyek Hambalang resmi dihentikan. Kerugian negara akibat proyek ini diperkirakan mencapai 3,2 triliun rupiah. Nazaruddin dan sejumlah pejabat lainnya didakwa korupsi dan dijatuhi hukuman penjara. Kasus Hambalang menjadi pengingat pahit tentang bahaya korupsi dan perencanaan yang tidak matang. Kegagalan proyek ini menelan biaya besar bagi negara dan merenggut mimpi para atlet Indonesia untuk berlaga di kompleks olahraga megah. Proyek Hambalang adalah tragedi yang harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Kita harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam pengelolaan proyek-proyek besar. Kita harus memastikan bahwa mimpi bangsa tidak lagi terkubur dalam ambisi yang korup dan perencanaan yang ceroboh. Kegagalan proyek konstruksi bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menelan korban jiwa dan menimbulkan trauma bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi untuk bekerja dengan penuh integritas, mematuhi peraturan, dan memastikan desain yang matang agar tragedi seperti ini tidak terulang kembali.